Ada banyak tempat di Amerika yang bisa dimanfaatkan melalui pemilihan suara dengan harapan mengurangi resiko dan tuduhan tidak berdasar yang ada terhadap Muslim di sana. Sejak masa kuliah, Ellison selalu terlibat dalam permasalahan sosial. Pada tahun 1984 ketika tengah menempuh pendidikan di Wayne State University, ia menulis sebuah artikel tentang penembakan yang dilakukan oleh orang kulit putih bernama Bernhard Goetz dan melukai 4 pria Afro-Amerika di kereta bawah tanah New York di tahun yang sama. Dalam kasus viral pembunuhan George Floyd dengan terdakwa Derek Chauvin, Juni tahun 2020 lalu, Keith Ellison memimpin langsung. Kala itu ia menjabat Jaksa Agung Minnesota. Insiden kematian Floyd memicu kemarahan di seluruh antero negeri. Tuntutan keadilan diserukan. Kematian Floyd memicu demonstrasi besar anti-rasisme di penjuru Amerika Serikat, bahkan dunia. Dengan kerendahan hati dan keseriusan yang besar, Ellison mengatakan siap menerima tanggung jawab atas kasus penting yang melibatkan pembunuhan George Floyd tersebut. Gebrakan Ellison dimulai dengan memperberat tuduhan terhadap Derek Chauvin menjadi pembunuhan tingkat 2. Awalnya ia hanya dijerat dengan pembunuhan tingkat 3 dan pembunuhan tanpa rencana tingkat 2. 3 orang polisi lainnya yang berada di tempat kejadian dituduh membantu dan bersekongkol. Mereka didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Ellison mengatakan bahwa tuduhan itu diperberat atas nama keadilan. Persidangan akan menjadi tantangan bagi pria 56 tahun itu di mana ia dibenci oleh lingkungan sayap kanan sebab keadilan dianggap terlalu liberal, namun dihormati oleh pendukungnya sebagai orang yang dapat memberikan keadilan. Selama menjabat sebagai anggota Kongres, Ellison juga tercatat beberapa kali mengunjungi Timur Tengah termasuk Israel. Pada tahun 2007, terkait status hubungan antara Israel dan Palestina yang terus memanas, Ellison ikut kunjungan kerja memantau langsung kondisi di lapangan. Di sana ia mengunjungi tembok ratapan, Masjid Al-Aqsa, dan bertemu dengan para petinggi lintas agama seperti Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Sebagai pionir dalam profesinya, banyak orang bertanya-tanya bagaimana rekan-rekannya sesama anggota Kongres memperlakukannya di Capitol Hill. Dalam diskusi panel Muslim di Amerika yang diadakan Faith and Politics Institute di Museum Washington, ia menjawab bahwa ia diperlakukan dengan baik dan juga diterima dengan baik. Islam, menurut Ellison, banyak disorot dan masih banyak disalahpahami. Padahal menurutnya Islam bukanlah baru dan sudah ada di Amerika selama 14 generasi. Ia menyayangkan di seluruh dunia orang menjadikan agama sebagai identitas dan rela membunuh atau mati demi identitas, bukan keyakinannya. Data terbaru menunjukkan sekitar 60% warga Amerika tidak memahami Islam. Untuk lebih memperkenalkan Islam, kata Ellison, komunitas Muslim di Amerika seharusnya jauh lebih vokal mengenai diri mereka, kemudian melakukan langkah-langkah dalam bidang pilihannya. Ellison banyak disukai karena pandangan politiknya yang mengusung perdamaian, kesejahteraan pekerja, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak sipil. Ia mengajak umat Islam berbuat sesuatu dalam bidang masing-masing untuk membuat dunia ini lebih baik dengan mengajak umat Islam mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Terlepas dari latar belakang etnis dan agamanya,
Ellison merupakan pribadi yang mengesankan. Demikian pendapat yang dilontarkan Wali Kota Minneapolis, R.T. Ryback. Ellison mampu mempersatukan orang. Ia adalah satu dari segelintir orang yang dapat membuat pihak-pihak yang berbeda paham di utara Minneapolis menjadi rukun dan damai. Mantan jaksa Amerika, B. Todd Jones, juga menaruh simpati pada Ellison. Ia mengatakan Ellison yang dikenalnya sejak masih menjadi mahasiswa di University of Minnesota Law School mendapat perlakuan yang tidak adil dengan berembusnya isu-isu berbau agama. Saat Presiden Barack Obama berpidato di Universitas Kairo, Mesir pada tanggal 4 Juni tahun 2009 lalu, Barack Obama kerap sekali menyebut nama Kate Ellison. Sosok Ellison di mata pemimpin Amerika Serikat itu adalah simbol persahabatan Amerika dengan Islam. Kendati namanya sering disebut-sebut dalam pidato Obama, Ellison tetap rendah hati. Ia hanya berpikir kalau apa yang dilakukannya bisa membantu dalam membuka pintu dengan dunia Muslim, maka ia sangat berbahagia dapat melakukannya. Sejumlah pendukungnya dari kalangan Muslim berharap Ellison dapat membantu menjembatani antara Muslim dan non-Muslim di Amerika. Sementara itu, tokoh Islam asal Philadelphia yang selalu mendukung Ellison selama ia berkampanye yang bernama Adiba Al-Zaman menilai Ellison bisa berbuat lebih dari sekedar sumbangsih untuk agamanya. Ellison dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah dan menunaikan sholat 5 waktu. Meski bukan anggota pengurus Masjid Washington, jika lagi berada di kota tersebut, Ellison selalu sholat berjamaah dengan para staf Kongres yang beragama Islam di satu ruangan di Capitol Hill. Di ruang pribadinya di Longworth House Office Building tergelar sajadah, sedangkan pada dinding di sudut ruangan lainnya terbentang foto kota Makkah. Ellison menilai perjuangannya adalah memperluas peluang dan ruang gerak bagi seluruh warga Amerika dan bukan hanya ditempatkan sebagai orang yang memahami Muslim dan segala hal yang berkaitan dengan Islam. Bagi dunia Muslim, Ellison adalah simbol bahwa Amerika telah merangkul Islam. Sementara untuk Muslim Amerika, ia adalah teladan politik yang patut dibanggakan. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.